Pastor Bambang Irawan. Sore hari ini saya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Nah, kita lihat Bapak Ibu di dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, menurut kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ibadah yang sejati itu ada 3 ciri, ada 3 tanda, 3 bukti. Yang pertama adalah ibadah yang sejati itu ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Ingat Bapak Ibu, persembahannya hidup, bukan mati. Jadi ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, itulah adalah ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya. Kapan Bapak Ibu? Sekarang. Keseharian kita Bapak Ibu, kehidupan kita setiap hari, itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya. Bukan 2-3 jam di gereja, ya itu ibadah. Tapi ibadah yang sesungguhnya, yang sejati, hidup kita setiap hari, itu adalah ibadah yang sejati, itu adalah ibadah yang sebenarnya, ibadah yang sesungguhnya. Bagaimana perkataan kita Bapak Ibu menjadi berkat enggak bagi banyak orang? Jangan sampai hari Minggu kita memuji nama Tuhan, tapi hari biasa mulut kita menyakiti banyak orang, melukai banyak orang, membuat orang sakit hati, kecewa. Bagaimana sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita ketika kita berbisnis, ketika kita membangun hubungan dengan rekan kita? Jadi terang gak? Jadi kesaksian gak? Jadi berkat gak? Itu adalah ibadah yang sejati, itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, tanda ciri bukti yang pertama ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan hidup kita, bukan mati saudara, hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kapan? Sekarang ini Bapak Ibu. Nah, kalau selama ini hidup kita belum menjadi persembahan di hadapan Tuhan, sore ini Bapak Ibu pastikan hidup kita adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup kita yang membuat nama Tuhan senang. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata ciri tanda bukti ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Ingat Bapak Ibu, persembahannya harus kudus. Kalau kita pelajari Bapak Ibu di dalam Perjanjian Lama, maka kita menemukan di sana ketika setiap binatang yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, binatang itu nggak langsung dipersembahkan, tapi binatang itu dikurung dulu, dikandang dulu, di karantina dulu. Sekian hari mau dicek apakah itu binatang layak atau tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Selama masa karantina dikurung di kandang binatang itu bercecah-celah. Mungkin matanya picek, kakinya pincang, atau badannya sakit,
maka binatang itu nggak layak saudara dipersembahkan kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita merasa di karantina, mungkin kata yang saat ini sedang tren, stay at home. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, kata stay at home ini adalah kata yang bukan kebetulan. Bahkan yang menyepakati bukan hanya orang Indonesia, tapi dunia. Dunia bersepakat, bersehati menggunakan kata stay at home, tinggal di rumah. Berarti Bapak Ibu ini bukan kebetulan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan benar-benar mau kita cek diri kita, hidup kita. Sudah belum hidup kita kudus? Udah belum hidup kita benar di hadapan Tuhan? Kalau selama ini mungkin kita adalah orang yang paling sibuk, super sibuk. Bahkan kita merasa dibutuhkan di banyak bisnis, di banyak kerjaan, di banyak gereja atau dimanapun. Tapi inilah waktunya Bapak Ibu, ketika kita ada di rumah, ketika kita stay at home, saudara, kita mau cek hidup kita, benar nggak, kudus nggak? Nah, itu ciri tanda yang kedua. Ibadah yang sejati yang pertama, saudara, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, bukan mati. Yang kedua, persembahan yang kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, Alkitab berkata, ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan. Katakan bersama saya, berkenan. Yang pertama hidup, yang kedua kudus, yang ketiga berkenan. Nah, ternyata Bapak Ibu, tidak semua persembahan diterima Tuhan. Tidak semua persembahan berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 4, di mana Alkitab berkata ketika Habel mempersembahkan persembahan diterima Tuhan. Tetapi Kain ketika mempersembahkan persembahan tidak diindahkan Tuhan. Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan sentimen? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Kenapa Habel diterima? Kenapa Kain ditolak? Karena Habel mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari mana kita tahu persembahan Habel berkenan? Karena persembahan Habel itu ada penumpahan darah. Di dalam Perjanjian Lama bicara mengenai persembahan itu identik dengan penumpahan darah, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sore hari ini Bapak Ibu yang mendengar kebenaran yang saya sampaikan, mari kita mau cek hidup kita. Apakah selama ini ibadah kita adalah ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya? Yang pertama, ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, bukan mati. Yang kedua, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Artinya hidup kita benar, hidup kita beres Bapak Ibu. Bukan hanya beres di mimbar, tapi di rumah, di masyarakat, dimanapun hidup kita benar, beres adanya. Yang ketiga Bapak Ibu, ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kita sibuk di gereja, kita sibuk pelayanan di banyak tempat, banyak kota, tetapi hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sore ini Bapak Ibu, buka topengmu, bikin beres apa yang gak beres, bikin benar apa yang salah, bikin lurus apa yang bengkok. Buatlah perubahan sebelum perubahan memaksa kita untuk berubah. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran yang saya sampaikan sore ini boleh memberkati setiap kita yang mendengar apa yang saya sampaikan pada sore ini. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin.